Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan anggaran belanja dan pendapatan nasional atau APBN terus menjadi andalan untuk pemulihan ekonomi. Bahkan APBN 2022 bisa menjaga perekonomian Indonesia dengan detail, efektif, dan efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran belanja dan pendapatan nasional atau APBN terus menjadi andalan untuk pemulihan ekonomi. Menku bahkan menyatakan bahwa APBN 2022 dapat menjaga perekonomian Indonesia dengan detail, efektif, dan efisien. Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN sepanjang tahun 2022 menjaga Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat melemahkan pemulihan ekonomi. Bendahara negara ini menjelaskan guncangan ekonomi tahun lalu terjadi begitu luar biasa. Namun kinerja APBN yang sangat baik bisa menjadi instrumen andalan untuk pemulihan ekonomi sekaligus menjadi modal positif untuk mengawali 2023. Bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang sungguh luar biasa. Guncangannya adalah guncangan di bidang ekonomi, finansial, dan komoditas. Itu terjadi di atas kondisi pandemi yang masih belum sepenuhnya selesai. Dan APBN kita terus menjadi instrumen andalan. Pemulihan ekonomi nasional kita tetap terjaga, ini karena APBN menjaganya dengan sangat detail dan sangat efektif dan intensif. Dari berbagai ancaman yang bisa melemahkan pemulihan ekonomi kita. Tadi ancamannya masih dari sisi pandemi, dari kenaikan harga komoditas, dari kenaikan suku bunga, dari kenaikan dolar yang kemungkinan bisa memberikan imbas. Selain itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa defisit APBN tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3%, yakni 2,38%, lebih rendah daripada tahun 2021 yang mencapai 4,57%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita menyebutkan, postur APBN Indonesia tahun 2022 dalam posisi relatif baik. Sistem keuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama tahun 2022 dalam situasi yang jauh lebih sehat dan terkendali. Salah satunya dari pembiayaan utang sehingga dapat menstabilkan dan menyehatkan APBN Indonesia tahun 2022. Pada tahun 2022, pemerintah menambah utang sebesar Rp688,5 triliun. Nominal tersebut untuk menutupi defisit, membiayai investasi pemerintah pada BUMN dan BLU dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung peningkatan kualitas SDM. Angka tersebut turun 20,9% dibanding tahun 2021 dan lebih kecil dari prediksi utang Indonesia di tahun 2022, lebih kurang Rp900 triliun. Pembiayaan utang tersebut dilakukan dengan beberapa cara seperti penarikan pinjaman dan penerbitan surat berharga negara. Untuk pinjaman juga sama, di Perpres 17,7 triliun, realisasi sementara 29,7. Jadi kalau kita lihat dari pembiayaan ini, kita dalam situasi yang jauh lebih sehat dan terkendali dari sisi pembiayaan utang dan penerbitan surat berharga negara, surat utang negara yang jauh lebih rendah, itu untuk menstabilkan dan menyehatkan APBN kita. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin menerima kedatangan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di kediaman resmi Wapres Jakarta. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengungkapkan penggambaran Papua sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua.
Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Pengamanan merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan visi ini. Pesan itu disampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua saat menerima Panglima TNI Laksamana Yuda Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di kediaman resmi Wapres. Wakil Presiden menegaskan bahwa pengamanan di Papua harus dijaga dan memerlukan perhatian dari seluruh pihak terkait. Juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi mengungkapkan pernyataan Wapres bahwa pengamanan Papua merupakan prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua. Wakil Presiden menekankan tentang pentingnya pengamanan Papua sebagai sebuah tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan Panglima TNI sebelumnya. Dan bahwa pengamanan Papua ditegaskan oleh Wakil Presiden itu adalah sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan Papua. Langkah pertama yang diminta oleh Wakil Presiden adalah bahwa DOB karena Papua itu dimekarkan, maka Wakil Presiden sebagai Ketua Pelaksana pembangunan kesejahteraan Papua atau apa istilahnya yang dijabat oleh Wakil Presiden itu menekankan supaya perkantoran-perkantoran yang dibutuhkan di daerah wilayah-wilayah baru, provinsi-provinsi baru itu segera dipersiapkan. Infrastruktur awal dan seterusnya supaya dipersiapkan. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.